Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi di bab 2, yaitu tentang status dan peran sosial. Nah, kalian pernah dengar nggak sih apa sih status itu atau peran dalam keseharian atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama apa sih status dan peran sosial itu. Oke, yang pertama, coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Yang di sebelah kiri ini ada pejabat atau yang biasa orang-orang di masyarakat menyebutnya adalah kalangan-kalangan eh, yang mempunyai status tertentu, misalkan status berada di atas atau sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah masyarakat biasa, katakanlah mungkin eh, orang-orang ini sedang bergotong royong gitu. Nah, kedua gambar ini mencerminkan bagaimana status itu memiliki perbedaan. Misalkan di sebelah kiri pejabat, katakanlah dia memiliki status yang lebih tinggi daripada yang berada gambar di sebelah kanan. Tetapi dalam konteks masyarakat ini juga tidak bisa dikatakan mereka berada di status yang biasa atau status yang rendah, karena kan masyarakat itu memiliki dinamika tertentu ya. Jadi mereka tuh hidup dalam sebuah kelompok masyarakat gitu, misalkan dalam sebuah kampung, sebuah desa, tapi kan mereka memiliki pekerjaan sendiri-sendiri, yang dimana pekerjaan yang ia jalani atau ia tekuni dia pasti juga memiliki jabatan tertentu. Nah, dari situ status dia juga berbeda pastinya ketika dia berada di pekerjaan atau dia sedang bekerja gitu. Nah, apa sih status sosial itu? Jadi, status sosial itu adalah posisi atau kedudukan seseorang pada suatu kelompok masyarakat yang mendapatkan pengakuan secara sosial. Nah, menurut Max Weber, status sosial ini berkaitan dengan kebanggaan atau penghormatan yang diberikan masyarakat terhadap individu. Nah, jadi konteks status ini tuh kan kata kuncinya ada di pengakuan ya secara sosial. Jadi lingkupnya itu masyarakat atau orang lain. Jadi bukan kita sendiri yang mengaku kalau kita memiliki status tertentu gitu. Tapi kita tuh diakui oleh orang lain. Jadi konteksnya seperti itu. Misalkan ada seseorang di sebuah kampung, dia tuh bisa dibilang uh, dia sesepuh di kampung itu. Dia yang memimpin berbagai upacara adat, atau ketika ada event-event atau acara tertentu, dia yang selalu memberikan arahan, memberikan pembukaan dan sebagainya. Nah, uh, status yang ia pegang sebagai sesepuh atau orang yang dihormati di desa itu, dia itu tidak serta-merta itu mendapatkannya dari dia sendiri, atau dia mengakui sebagai dirinya itu uh, sesepuh di desa itu karena mungkin dia yang paling pertama tinggal di daerah itu, atau dia yang udah dari lama di situ. Karena kan mungkin orang-orang yang dahulu atau orang yang dulu tinggal di situ juga udah pergi merantau sendiri, tinggal dia saja yang berada di situ. Nah, itu tuh bukan dari pengakuan dirinya sendiri, tetapi dia diakui oleh masyarakat bahwa dia adalah sesepuh di desa itu. Jadi ada pengakuan secara sosial. Jadi kata kuncinya adalah pengakuan secara sosial. Jadi status itu nggak bisa kalau kita mengakui diri kita sendiri gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah pengakuan secara sosial. Selanjutnya ada jenis status sosial. Jadi jenis status sosial ini ada 3. Yang pertama adalah askrip status. Askrip status itu status yang diperoleh sejak lahir. Misalkan kita dari lahir, kita kan dilahirkan oleh ibu, dan ibu kan pasti juga orang tua, itu kan konteksnya satu, ayah dan ibu. Nah, ketika kita baru lahir,
status kita adalah sebagai seorang anak. Nah, ini adalah salah satu contoh status yang diperoleh sejak lahir. Nah, kemudian ada passive status, status yang diperjuangkan. Jadi status yang diperjuangkan ini adalah status yang kita peroleh karena kita berjuang, kita memiliki perjuangan untuk mendapatkan status ini. Misalkan status sarjana, status doktoral, status magister, dokter, arsitek, dan sebagainya. Nah, untuk kita mendapatkan status ini, kita kan harus berjuang. Dari awal kita sekolah, kita melanjutkan perguruan tinggi, kemudian kita sekolah profesi yang menjurus misalkan ya. Karena kan contoh dokter kan ketika lulus S1 kedokteran, mereka tidak langsung menjadi dokter. Mereka harus lanjut ke profesi, contohnya koas. Nah, baru mereka bisa dikatakan sebagai dokter. Nah, itu sesuatu yang diperjuangkan, status yang diperjuangkan. Jadi mereka ada usaha untuk mendapatkan status itu. Nah, itu disebut sebagai passive status. Kemudian ada assign status atau status yang diberikan oleh orang lain. Nah, ini seperti konsepnya tadi, status sosial. Jadi, kalau assign status ini mengacu pada status yang diberikan orang lain. Contohnya misalnya pahlawan. Jadi karena dia berjuang memerdekakan Indonesia, ikut berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Spanyol, dan sebagainya. Ya, dia gugur. Nah, kemudian dia diangkat sebagai pahlawan Indonesia. Misalkan seperti itu. Jadi kalau assign status ini yang diperoleh dari orang lain. Misalkan tokoh sosiologi Indonesia, tokoh sosiologi dunia, dan sebagainya. Jadi bukan karena usaha sendiri, tapi juga ada dampaknya dari apa yang dia lakukan. Ya, sedikit mungkin dampaknya. Tapi ini diberikan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke peran sosial. Jadi, apa sih peran sosial itu? Ini berkaitan ya, dan masih satu materi dengan status sosial. Jadi, kalau peran itu adalah sebuah sikap, perilaku, tindakan yang diharapkan seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam kelompok masyarakat. Ini definisi secara umum. Kemudian menurut Robert Merton, peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Nah, ini kata kuncinya adalah menduduki status sosial tertentu. Nah, ketika seseorang ini menduduki peran status sosial tertentu, ada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang. Nah, berarti dari seseorang ini mengharapkan sesuatu dari seseorang yang lain, tetapi seseorang yang lain ini memiliki status tertentu. Misalkan status tertentunya berarti ketika dia diharapkan, pasti posisi atau status dia kan lebih tinggi. Karena tidak mungkin dia berharap dari seseorang yang memiliki status lebih rendah. Nah, contoh yang gampang untuk kita pahami adalah misalnya ketika pemilu. Nah, ketika pemilu atau pemilihan umum ya, misalkan ketua kelas, contohnya saja ketua OSIS gitu ya, yang masih tingkat sekolah gitu. Apa sih yang kita harapkan ketika kita memilih calon ketua OSIS ini? Misalkan ada 2 calon. Nah, ada 2 calon dari masing-masing kubu gitu ya, misalkan. Apa sih yang kita harapkan ketika kita memilih dari salah satu calon ini? Ini ada 2 calon. Nah, nanti kan pastinya setiap calon ini memiliki visi misi tertentu ya. Nah, mungkin kita tertarik dengan visi misi ini, atau kita merasa, oh, calon ketua ini tuh teman baikku gitu. Nah, berarti kita memiliki sesuatu yang diharapkan karena dia teman baik. Berarti mungkin dengan kebijakan-kebijakan atau visi misi yang bagus, berarti contohnya kelas dia menjadi spesial gitu, mendapatkan dukungan-dukungan yang lebih daripada kelas yang lain gitu, misalkan contohnya saja. Jadi ada sesuatu yang diharapkan itu dari seseorang ini, calonnya gitu. Nah, ini ada
macam-macam peran sosial. Yang pertama ada peran sosial bawaan dan peran sosial pilihan. Nah, untuk peran sosial bawaan ini berarti contohnya seperti tadi ya, anak. Ketika kita lahir di dunia, yang kita status kita kan sebagai anak ya. Berarti peran kita apa kalau sebagai anak? Ya kita, kalau peran kita sebagai anak ya kita harus berbakti pada orang tua. Kita uh, membantu orang tua dan sebagainya. Jadi ini tuh peran bawaan yang kita bawa dari lahir sebagai anak. Ini kan secara turun-temurun. Ketika besok kalian menikah, kalian punya anak, berarti status kalian juga terus-menerus kalian lanjut sebagai orang tua. Kemudian ada peran pilihan. Nah, peran pilihan ini berkaitan dengan sesuatu yang diperjuangkan. Misalnya, kalian besok, kalian kan punya cita-cita ya pasti ya. Nah, kalian milih dari sekarang, misalnya kalian SMA, kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi uh, seorang mekanik mesin, atau kalian ingin jadi guru. Nah, peran-peran ini nanti itu kalian pilih mulai dari sekarang, kalian tentukan dari sekarang. Jadi kalian mau menjadi apa, peran yang ingin kalian pilih, itu kalian bisa memilihnya. Kalian mau jadi wartawan, kalian mau jadi jurnalis, dokter, insinyur, dan sebagainya. Jadi peran pilihan ini adalah sesuatu yang bisa kalian pilih, bisa kalian tentukan mulai dari sekarang, dan tentunya ini harus diperjuangkan ya. Jadi berkaitan dengan status sosial tadi yang pasif. Jadi ini tuh sesuatu yang harus diperjuangkan. Kalian memang bisa memilih, tetapi kalian tetap harus berjuang untuk mendapatkan peran dan status itu. Gitu ya. Nah, jadi peran dan status ini kan tentunya tadi saling berkaitan. Jadi status itu sebagai kerangka panduan bagi peran, sedangkan pemberi peran itu memberikan makna tertentu. Jadi ketika kalian ingin memilih peran menjadi dokter, kalian harus belajar dari sekarang. Kalian belajar yang giat, belajar yang tekun. Dan ketika kalian sudah menjadi dokter, berarti status kalian juga berubah dari seseorang biasa menjadi seorang dokter. Peran kalian juga ketika menjadi seorang juga berubah dari seorang biasa menjadi dokter yang harus memberikan masukan kepada pasien, memberikan pengobatan. Kalian tahu harus bagaimana ketika berada di depan pasien, kalian harus mengedukasi dan sebagainya. Jadi peran ini sangat berkaitan. Jadi status itu sebagai kerangka bagi peran. Oke. Jadi mungkin sekian materi dari saya. Mungkin apabila ada salah kata mohon maaf. Semoga bisa dipahami pada materi kali ini tentang peran dan status sosial. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.